Jadi kita sudah sampai di Desa Penglipuran. Anjay, cepet kan? Iya woi, gak kerasa banget. Penglipuran tadi jauh banget kayaknya. Coba deh lu hirup udara di sini. Anjay, gila segar banget. Beda banget ya di Denpasar ya? Segar kan? Nggak kayak di Denpasar. Kalau di Denpasar tuh banyak gedung, banyak mobil, banyak motor. Jadi udaranya kotor banget. Iya. Kalau di sini kan banyak pohon, motornya sedikit, mobilnya sedikit. Adem pokoknya. Dem. Kalau di Denpasar itu CO2-nya, CO-nya banyak banget. Kalau di sini O2-nya yang banyak. Kalian tahu nggak sih apa bahaya dari polusi udara bagi sistem pernapasan? Emang apa bahaya tuh? Oh, bahaya polusi udara tuh banyak banget. Ada asma, emfisema, asfiksia, tuberkulosis, sama kanker paru-paru yang mematikan. Oh jadi gitu ya, bahaya banget ya. Iya, gitu bahaya banget jadi. Itu sama siapa tuh? Kita lihat yuk. Right guys, now I'm gonna interview a tourist about their thoughts on COVID-19. My name is Matthew from SMA Taman Lama School. And is it fine if I ask you a few questions? Yes, you can. Nice to meet you. I'm Gianpiero. Okay. I'm Gaia. Sorry? Gaia. Gaia. Mr. Piero and Miss Gaia, I would like to ask you, what are your opinions about COVID-19 and how it's affected traveling? We affected so much the traveling. For example, this is our honeymoon, and we have to postpone it from 2 years for COVID-19. Very nice. Oh, thank you for your time, sir. You're welcome. My second question will be, what are your opinions about this place, the Panglipuran village? About this village. Yeah. It's a beautiful place where you feel the peaceful mindfulness and Very nature. yes, Well, yes, that's all. Thank you for your time, sir, and miss. you're welcome. Sebelum kita minum malah, coba yuk kita cek dia itu adalah termasuk asam atau basa. Kita tahu pH-nya berapa. Dari hasil tes tadi, terbukti bahwa loloh merupakan asam karena memiliki pH 3. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya larutan yang memiliki pH 0-6 itu termasuk asam, sedangkan 7 itu termasuk netral, dan 8-14 itu termasuk larutan basa. Di sini cuacanya panas ya untuk di daerah yang dingin kayak gini. Gimana ya biar mereka tuh bisa membuat jendela biar kacanya tuh tahan sama cuaca kayak gini. Kita tanya Melanie aja ya. Mama, ya mau nanya dong gimana sih cara mereka tuh bikin jendela yang bisa tahan terhadap cuaca yang lagi panas kayak gini. Nah, jadi gini guys, kaca itu sengaja dibuat longgar ya. Jadi pada saat cuaca panas kayak gini, kacanya itu mengalami pemuaian dan tambah besar. Mereka tuh tidak pecah karena jadi kalau kacanya itu dibuat pas-pasan sesuai dengan frame jendelanya dan kaca akan tambah besar pada saat cuaca panas, maka akan pecah kacanya. Maka itu mereka membuatnya itu agak longgar sehingga pada saat cuaca panas gini kacanya tetap aman dan enggak pecah. Gitu guys. Selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Jadi saya mau nanya, kira-kira distribusi masyarakat ke sini itu bagaimana ya Pak? Jumlah pajak yang mereka keluarkan atau mungkin dengan jumlah anak atau keturunan yang mereka punya, apa itu mempengaruhi? Itu pajak untuk desa adat sendiri kan sesuai peraturan desa adatnya. Pengelolaan kami di desa adat itu kita hanya kerjasama dengan Pemda dua Bangli itu dengan istilahnya sistem kerjasama. Jadi untuk retribusi tiket itu dari 100% dibagi 60% ke desa adat, 40%-nya untuk desa dan tapi untuk pribadi itu sifatnya pribadi, bukan secara organisasi atau kelompok. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, jadi tadi kan aku udah nanya nih soal sistem pajak. Jadi sebagian besar 60% itu pajak mereka itu untuk kontribusi desa sendiri. Setelahnya sisanya sekitar 40% itu tergantung oleh individual masing-masing. Jadi kira-kira mereka bayar pajak itu dapat penghasilan dari mana sih? Apakah dengan menjual loloh ataupun batik? Kayaknya gimana ya? Kalau gitu, ayo kita lihat Ramo Chandra aja. Bu, jadi
ini adalah barang salah satu yang ada di Desa Penglipuran. Jadi mereka barangnya dikirimkan ke sini untuk dijual kembali di sini. Harganya lumayan murah, di sini 10.000. Jadi rata-rata barang-barang di sini tuh di antara kerajinan kayu atau enggak mereka jurusannya di petani, dan barang-barang yang dijual di sini adalah barang-barang yang dikirimkan dari. Halo Pak. Halo ya. Nama saya Melani. Bapak dengan siapa? Saya dengan Bapak Alvin. Dari interview dengan Bapak Alvin tadi, kita mendapatkan informasi bahwa pengunjung Desa Penglipuran di tahun 2018 adalah 241.178 orang, di tahun 2019 adalah 262.401 orang, dan pada Maret 2020 tutup akibat pandemi COVID-19 dan buka kembali di bulan Oktober. Pada tahun 2020 jumlah pengunjungnya adalah 135.545 orang, tahun 2021 adalah 467.546 orang, dan tahun 2020 adalah 608.166 orang. Dengan data di atas, kita dapat menentukan perkiraan pengunjung Desa Penglipuran di tahun 2023 ini menggunakan polinom derajat 3. Rumusnya adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX tambah D sama dengan 0. Selamat pagi, saya sekarang akan menginterview ibu-ibu penduduk dari Desa Penglipuran. Selamat pagi Bu, boleh kenal nama Ibu? Pagi, nama saya Ninengah Cariasih. Kalau biasa dipanggil Meme Gion. Panggilan Ibu jadi? Meme Gion. Jadi Bu Mimi Gion, saya kalau boleh bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang globalisasi di desa ini? Desa ini kan banyak budaya, gimana pendapat Ibu? Pendapatnya Masuknya turis ke desa ini? biasa saja. Ada dampak bagus atau? Bagusnya ada. Apa bagusnya? Bagusnya ada. Bagusnya ya jadi ini kita dapat jualan, perekonomiannya jadi besar. Kalau menurut Ibu sendiri dampak buruknya ada atau enggak? Dampak buruknya Ya, dari turisme ini. Kalau masih aman-aman saja, nyaman-nyaman saja ya nggak ada dampak buruknya. Oh, nggak ada dampak buruk dari turisme ini. Makasih Bu ya. Kan dia tidak bikin huru hara kan nggak ada dampak negatifnya. Asalkan nggak gaduh. Ya, tidak. Hai guys, jadi kita sudah ada di depan rumah warga, dan di sebelah kita ada rumah nomor 10, dan di sebelahnya lagi ada nomor 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sebelah kanan kita ini adalah rumah berderet genap, dan di sebelah kiri saya ada rumah yang nomor 9, dan di sebelah kirinya ada nomor 11. Jadi dapat disimpulkan kalau di sebelah kiri ini barisannya tuh ganjil. Jadi, dalam materi barisan dan deret terdapat dua rumus utama, yaitu UN dan SN. Untuk UN yaitu A ditambah N kurang 1B. Sedangkan SN yaitu setengah N kali 2A ditambah N kurang 1B. Atau jika sudah diketahui UN, maka rumusnya setengah N dikali A ditambah UN. Misal, pada baris 10, 12, 14 ditanyakan pada baris ke-10 adalah rumah nomor berapa. Maka diketahui A-nya yaitu 10 dan B-nya 2 karena setiap angka berselisih 2. Dan yang ditanya adalah U10. Maka kita akan menggunakan rumus UN yaitu A ditambah N kurang 1B, di mana N adalah 10. Jadi U10 sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 1, 2. Dan hasil yang didapatkan adalah 28. Jadi di baris ke-10 bernomor 28. Contoh kedua yaitu pada barisan ganjil, misalnya 9, 11, 13 dan seterusnya. Dan ditanyakan berapa jumlah 10 suku pertama dari nomor rumah tersebut. Maka diketahui A atau
angka pertama yaitu 9 dan B atau selisih yaitu 2. Dan yang ditanyakan adalah S10. Maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1B, di mana N yaitu 10. Maka N10 sama dengan setengah kali 10 dikali 2 kali 9 ditambah 10 kurang 1 kali 2. Maka hasil yang didapatkan adalah 180. Pak, sebelumnya saya Cika. Saya izin wawancara Bapak, apakah boleh? Boleh. Sebelumnya di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Nengah Subrana. Dengan Bapak Subrana. Apakah sekiranya tempat ini pernah terjadi hal seperti kemalingan enggak? Enggak juga, tapi udah jangan kalau dulu lah iya sebelum pariwisata ya biasa sih anak-anak. Bukan bermaksudnya. Kadang kita banyak punya tanaman pohon-pohon di sini kan yang berbuah itu dipetik. Nah itu ya dipanggil sama ketua adatnya gitu, dipanggil itu dia minta maaf di depan masyarakat itu ya anak-anak situ anak ya bukan sih bentuk luar biasa. Berarti itu anak-anak dari pengunjung lokal penglipuran. Oh kan ini belum pariwisata. Kalau yang ini ya ada kecil lah. Kasihan saya lihat sendiri juga kadang-kadang ada ngambil gitu, tapi kasihan udah nggak apa-apa lah gitu. Kebijakannya gimana Pak? Ya paling kita hanya memantau saja ya, lihat-lihat. Makanya Bapak kan sekarang biasanya di kebun kan, tapi sekarang sudah saya di kebun bantu ibu. Kalau ada lagi rame ya kita berdiri aja di sana kalau ada satu orang itu ya. Kemarin itu sering atau enggak? Sering kejadian? Kalau yang Bapak lihat kira-kira 2 kali lah. Dari yang Bapak lihat dari pariwisata ini terbentuk. Sekarang udah nggak ada? Oh enggak. Sudah ya Pak. Oh iya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil wawancara tadi bahwa di desa ini tuh jarang terjadi kemalingan. Nah biasanya kemalingan itu terjadi juga karena ulah anak kecil yang curi makanan dan lain-lain. Nah mereka biasanya hukumannya itu dengan meminta maaf di semua hadapan masyarakat. Kita sudah ketemu narasumber dari Penglipuran yang bisa menjelaskan tentang sejarah saat penglipuran saat ini ya, saat penjajahan Jepang. Ya, ini kamera saya kasih Wadi aja bisa menjelaskan. Saya mau nanya ke tentang sejarah penglipuran penjajahan Jepang gimana? Penjajahan Jepangnya itu orang ada apa itu diambil kan orang Jepangnya itu apa kayak gimana kan? Oh, orang-orang atau barang-barang aja yang barang-barangnya diambil, kalau orangnya nggak ada diambil. Orangnya ada diambil. Nah, kayak barang-barang itu apa gitu? Apa punya itu punya padi namanya itu diambil dari orang Jepang. Apa ada itu pisau punya diambil ya, kata ibu saya kan nggak tahu ya. Ibu saya nanyain itu ya. Oh, cuma barang-barang aja diambil aja. Barang-barang aja. Menurut legenda setempat, desa sudah ada sejak 700 tahun yang lalu, yaitu pada masa kerajaan Bangli. Cerita di masyarakat menyebutkan bahwa desa Penglipuran merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan kerajaan Gianyar. Masyarakat desa Penglipuran memegang tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun. Selain sistem aturan pemerintahan, mereka masih menerapkan hukum tradisional di masyarakat, yakni awik-awik. Pada masa penjajahan Jepang, warga sudah menyiapkan tempat persembunyian pada saat terjadinya penjajahan Jepang di Indonesia. Tempat persembunyian tersebut terletak di hutan bambu desa Penglipuran yang menyerupai gorong-gorong saluran irigasi. Panjang tempat ini kurang lebih sepanjang 500 meter dengan lebar dan tinggi mencapai 2 meter. Sehingga para warga yang saat berjumlah 300-an jiwa bisa bersembunyi dan duduk di sana.